Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhusu khusun khusu li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirbayo, Syekh Marzuki Dahlan Nirbayo, Syekh Mahrus Ali Nirbayo, Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirbayo, Syekh Tahir Marzuki Nirbayo, Syekh Barul Marzuki Nirbayo, Syekh Irsyad Rusi Menduran Bang Eja Ketatman khususan hasuli hadati jaddina wa jaddi jaddatina Syekh Hanjang Kerja Mata Sanjang Kerja Jiminya Kerja Maksud Bahasa Ijang Kerja Bahasa Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa akramatihim wa asrarihim wa anwari ma'lumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa addim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari tak henti-hentinya kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, di mana alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam majelis yang insya Allah penuh barakah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah yang mengajarkan kebaikan semuanya kepada kita, di mana berkat beliaulah kita kelak akan mendapatkan syafaatul uzma, di mana tiada nabi lain yang bisa memberikan syafaatul uzma, tiada nabi lain yang bisa memberikan pertolongan kecuali pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah pernah bersabda bahwasanya salah satu penyakit yang sudah ada semenjak dahulu sampai sekarang dan terus berlanjut, bahkan menjadi dosa yang paling sering dilakukan oleh umat manusia, adalah ghibah atau membicarakan orang lain, menggunjing orang lain. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya aukamaqol, ketika ada seseorang yang sedang menggibah atau ada dua orang yang sedang menggibah, sedang membicarakan tentang sesuatu yang tidak disenangi oleh saudaranya, membicarakan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh saudaranya, maka layaknya dia itu sedang memakan daging saudaranya sendiri. Orang kalau membicarakan orang lain atau sedang gosipin orang lain, gosip jangan terlalu
nggak usah terlalu panjang-panjang gosip. Intinya menceritakan, membicarakan perihal kondisi saudara kita yang sesama muslimin muslimat, yang mana orang tersebut kalau kita ucapkan, kalau kita bicarakan perihal dirinya di hadapan orang lain, maka dia tidak akan menyukainya, maka itu sudah dinamakan ghibah, ibu-ibu. Kita tahu tetangga kita lagi kesusahan, akhirnya dia diam-diam pinjem utang sama saudaranya 50 juta. Dia diam-diam kenapa? Karena malu. Malu kalau dianggap orang yang punya utang banyak sama saudaranya. Kita tiba-tiba tahu karena kita semisal dapat informasi dari anaknya semisal, atau kita dapat informasi dari siapa semisal. Kemudian kita tanpa sepengetahuan tetangga kita membicarakan tetangga kita tersebut kepada suami kita atau kepada anak-anak kita atau kepada tetangga-tetangga yang lain, meskipun tidak ada tujuan untuk menghina, meskipun tidak ada tujuan untuk menjelek-jelekkan, akan tetapi tujuannya hanya ingin menceritakan perihal terkait tetangga kita yang berhutang diam-diam kepada saudaranya 50 juta, maka itu sudah dinamakan ghibah. Kenapa ibu-ibu? Ya karena tetangga kita itu diam-diam untuk pinjam hutang supaya tidak diketahui oleh orang lain. Pastinya ketika kita menceritakan kepada siapapun itu, entah tetangga yang lain, entah suami kita, entah keluarga kita, pastinya kalau seumpama tetangga kita yang pinjam hutang itu tahu kalau kita bercerita, niscaya dia pasti akan tidak suka. Itu sudah dinamakan ghibah, ibu-ibu. Sudah dikatakan sebagai membicarakan orang lain. Apa saja sih dampaknya dari ghibah? Emang akibatnya ghibah itu apa? Satu yang paling jelas adalah kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Rasulullah pernah bersabda bahwasanya min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Atau kama qala. Rasulullah mengatakan termasuk dari Islam yang baik pada diri seseorang adalah orang tersebut meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Maka kurangilah omongan-omongan kita, pembicaraan-pembicaraan kita, pembahasan-pembahasan kita yang sekira tidak ada manfaatnya untuk dibicarakan, maka tinggalkanlah. Supaya kita menjadi muslimin muslimat yang memiliki Islam yang baik. Yang kedua, akibat dari ghibah atau dampak negatif dari ghibah yang kedua adalah jelas menyakiti hati tetangga kita yang kita bicarakan. Yang ketiga, bisa merusak hubungan baik antara kita dengan tetangga kita yang kita bicarakan, dengan orang yang kita bicarakan. Yang keempat, membuat kita itu selalu ingin tahu tentang perihal, tentang keadaan tetangga-tetangga kita terkait hal-hal yang mestinya tidak kita ketahui. Kita perhatian dengan keluarga kita, dengan tetangga kita baik, ibu-ibu. Kita berusaha ingin mengetahui kondisi tetangga-tetangga kita dalam keadaan baik atau tidak, sehat atau tidak, sedang dalam kesusahan atau kemudahan, itu bagus. Akan tetapi ketika tetangga kita tidak ingin diketahui privasinya oleh orang lain, maka ketika kita seumpama mengetahui, haram hukumnya untuk menceritakannya kepada orang lain. Haram hukumnya untuk menceritakan kepada orang lain. Ayo kita jaga diri kita jaga keluarga kita jaga lingkungan kita dari berbagai hal yang bisa merusak kondisi lingkungan kita. Di antaranya apa? Di antaranya itu ibu-ibu, jaga lisan kita. Jangan mudah kita membicarakan seseorang, membicarakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kita.
Jangan biarkan diri kita ini berusaha mengorek-ngorek kesalahan orang lain, jangan sampai. Jangan sampai kita berusaha melakukan sesuatu yang sekiranya bisa menyakiti orang lain, jangan sampai. Apalagi naudzubillah, jangan sampai kita mengadu domba antara satu dengan yang lain. Ini adalah termasuk perbuatan dosa yang sering kali dilakukan akan tetapi jarang sekali disadarkan. Jarang sekali disadari bahwasanya ini semuanya adalah dosa, ibu-ibu. Saya yakin ibu-ibu semuanya tahu bahwasanya ngegosip itu hukumnya haram, tidak boleh. Adu domba itu hukumnya haram, tidak boleh. Menyakiti hati orang lain, tetangga, keluarga, anak, dan yang lainnya, semuanya itu nggak boleh. Saya yakin ibu-ibu semuanya tahu. Akan tetapi terkadang kita itu tidak sadar. Terkadang kita itu kurang untuk mewanti-wanti diri kita. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Jangan sampai kita membenci orang lain. Kita jarang atau bahkan tidak pernah mewanti-wanti diri kita untuk terus melakukan kebaikan kepada orang lain. Jangan sampai melakukan kesalahan kepada orang lain. Kita jarang menyadarkan diri kita sendiri terhadap hal tersebut. Maka ayo, tidak henti-hentinya saya menghimbau, tidak henti-hentinya saya mengajak, ayo saya mengajak diri saya sendiri dan ibu-ibu jamaah sekalian untuk kita jauhi yang namanya penyakit ghibah atau membicarakan orang lain. Jangan pernah atau jangan sekali-kali kita menjelek-jelekan siapapun. Tapi kan emang benar-benar jelek Pak Ustadz. Meskipun toh benar-benar jelek, kita diharamkan untuk membicarakan kejelekan orang tersebut. Tidak boleh ibu-ibu, tidak boleh. Kita itu menjelek-jelekan orang lain tidak memiliki hak sama sekali. Sama sekali tidak memiliki hak. Orang lain jelek, biarkan orang lain jelek. Akan tapi kita tetap tidak diperbolehkan untuk menjelek-jelekan orang lain. Bukan berarti kalau orang tersebut jelek kemudian pantas untuk dijelek-jelekan. Oh tidak. Tidak. Ayo kita sibukkan diri kita untuk mencari kejelekan pada diri kita sendiri. Orang itu jelek, apakah kita sudah baik? Oh orang itu suka begini, saya modelnya orangnya nggak kayak gitu kok. Saya orangnya bisa kayak begini, saya orangnya bisa kayak begini. Ya, dia jelek di satu sisi, tapi baik di sisi yang lain. Kita baik di satu sisi, tapi kita jelek di sisi lain. Apa bedanya kita dengan orang lain? Semua memiliki kesalahan, semua memiliki kebaikan. Semua memiliki nilai plus, semua memiliki nilai minus. Maka berulang kali saya katakan, jangan pernah merasa lebih baik dari siapapun. Justru bagaimana caranya kita merasa tidak lebih baik dari siapapun, sehingga kita terus mengoptimalkan diri kita, sehingga kita terus untuk mengoreksi diri kita, sehingga kita terus berusaha untuk berbuat baik sekira tidak ada celah lagi untuk diri kita mencari kejelekan-kejelekan orang lain, karena kita sudah disibukkan untuk memperbaiki dan mencari kejelekan yang ada dalam diri kita. Ayo ibu-ibu, ini sangat saya himbau, sangat saya anjurkan, dan sangat saya sarankan bahwasanya ayo kita wanti-wanti diri kita. Mulut kita benar-benar dijaga. Mulai dari sekarang dimanapun. Kenapa? Karena satu kalimat saja keluar dari mulut seorang manusia itu bisa merusak banyak hal ibu-ibu kalau memang tidak dijaga dengan baik. Maka ayo jangan sampai lisan kita ini berkontribusi terhadap sesuatu hal yang buruk. Jangan sampai lisan kita ini, bibir lidah kita ini mengucapkan sesuatu hal yang tidak bermanfaat buat diri kita. Lebih banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita ucapkan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Bulughul Maram babul aniyah,
menerangkan tentang hukumnya perabot-perabot. Di sini ada bab yang khusus yang agak berbeda dengan yang lain, di mana di sini membahas terkait masalah wadah atau perabot, ibu-ibu. An Hudzaifah bin al-Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, muttafaqun alaih. Dari Hudzaifah bin Yaman, beliau berkata bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, janganlah kalian semua minum di perabot atau di gelas yang terbuat dari emas atau perak. Dan janganlah kalian makan dengan piring-piring yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah, karena sungguhnya wadah-wadah atau perabot-perabot yang seperti itu adalah kepemilikan orang-orang kafir atau bagi orang-orang kafir ketika di dunia dan bagi kalian semua ketika di akhirat. Muttafaqun alaih. Wa an Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaih. Sesungguhnya orang yang meminum dengan menggunakan wadah yang berasal dari perak, sesungguhnya dia telah menghidupkan api neraka jahanam di dalam perutnya. Dua hadis ini, ibu-ibu, membicarakan bahwasanya kita dilarang oleh Rasulullah untuk menggunakan perabot atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Kalau hukum masalah ini sifatnya ta'abudi, ibu-ibu. Ta'abudi itu maksudnya adalah tidak bisa kita cari-cari alasannya, tidak bisa kita otak-atik hukumnya, karena ini sudah memang dari sananya Allah telah melarang dengan melewati lisan Nabi Muhammad untuk kita menggunakan perabot-perabot yang terbuat dari emas dan perak. Memang awal mula hadis ini karena konteksnya zaman dahulu itu di kerajaan-kerajaan atau di kalangan orang-orang pada zaman dahulu, ketika menggunakan wadah yang berasal dari emas dan perak itu dianggap sombong atau merupakan kebiasaan orang-orang yang angkuh. Seperti raja-raja pada waktu itu biasanya minum menggunakan gelas terbuat dari emas, piring terbuat dari perak, padahal rakyatnya miskin masih kelaparan, tapi rajanya enak-enakan, bahkan emas pun digunakan untuk sebagai minum dan makan. Memang konteksnya banyak raja-raja atau orang-orang yang sombong seperti itu. Akan tetapi bukan berarti karena sekarang itu sudah tidak dianggap sombong, atau karena sekarang sudah tidak ada model raja-raja yang seperti itu, atau karena sekarang itu sudah tidak ada gelas yang terbuat dari emas yang digunakan untuk minum, bukan berarti hukum ini hilang. Karena ini sifatnya ta'abudi. Mungkin kita bisa mencari-cari alasannya, bisa mencari-cari hikmahnya. Mungkin kita bisa katakan hikmahnya adalah supaya menjaga hati orang-orang yang memang dalam keadaan menengah ke bawah, dalam keadaan miskin, yang makan saja susah, tapi harus disuguhkan untuk melihat orang-orang yang sedang makan dengan menggunakan sendok emas, dengan menggunakan gelas dari emas dan yang lain sebagainya. Mungkin kita bisa cari hikmah-hikmah yang seperti itu. Akan tetapi ini hukumnya tetap ta'abudi, ibu-ibu. Hukumnya tetap ini tidak diperbolehkan, entah alasannya apapun. Entah alasannya apapun. Hikmahnya yaitu tadi, pertama, kita dilarang untuk menggunakan atau melakukan hal-hal yang merupakan kebiasaan orang-orang yang sombong. Kalau di zaman dahulu orang sombong itu biasanya memakai gelas yang dari emas, piring yang dari perak. Kalau zaman sekarang orang-orang sombong biasanya pakai apa? Lah itu kita diharamkan untuk melakukan itu, ibu.
Jangan sampai kita meniru orang-orang yang sedang sombong, orang-orang yang sedang angkuh. Kalau zaman dahulu iya menggunakan gelas dari perak, menggunakan piring dari perak, akan tetapi kalau sekarang segala bentuk apapun pekerjaan, segala bentuk apapun perilaku yang mana itu merupakan kebiasaan orang-orang yang sombong, maka kita diharamkan untuk mengikutinya, diharamkan untuk melakukannya. Hadis selanjutnya ibu-ibu, wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubigha al-ihabu faqad tahura akhrajahu Muslimun wa 'indal arba'ati ayyuhuma ihabin dubigha. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, ketika ada kulit di samak, maka kulit tersebut telah suci. Wa an Salmah bin al-Muhabbik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibagu juludil maitati tuhuruha. Menyamak kulit-kulitnya bangkai maka berarti mensucikannya. Menyamak itu apa sih ibu-ibu? Menyamak itu adalah proses di mana kita membersihkan kulit-kulit binatang. Jadi kalau zaman dulu atau zaman sekarang pun juga istilahnya menyamak ya ibu-ibu. Istilahnya menyamak. Jadi kulit hewan, biasanya kulit sapi atau kulit apa, biasanya ingin digunakan sebagai sepatu atau digunakan untuk gesper, digunakan untuk apapun itu, biasanya kan dibersihkan dulu. Dibersihkan sampai bersih, kemudian dikeringkan dan yang lain sebagainya. Dicarikan bahan-bahan yang bisa menghilangkan bau dan lendir-lendir yang ada dalam kulit tersebut. Lah itu namanya proses menyamak. Lah di sini dikatakan Rasulullah mengatakan bahwasanya kulit bangkai, kita tahu bahwasanya bangkai itu najis ibu-ibu. Kulitnya pun najis. Akan tetapi kulit bangkai itu ternyata bisa disucikan sebagaimana sabda Rasulullah. Jadi bangkai itu sudah tidak bisa kita konsumsi. Akan tetapi kalau kulit bangkai, maka kulitnya itu bisa kita sucikan ibu-ibu. Bisa kita sucikan. Bagaimana cara menyucikannya? Caranya adalah dengan disamak atau proses yang seperti itu tadi. Jadi bukan hanya kulit dari hayawan-hayawan yang boleh dimakan seperti kambing, sapi, dan yang lain sebagainya, akan tetapi kulit dari bangkai pun semisal kulit macan. Nah, macan itu kan tidak boleh kita makan ibu-ibu. Najis, haram hukumnya memakan harimau. Ketika memakan daging harimau itu haram, menyembelihnya pun tidak bisa menyebabkan halal. Meskipun harimau itu disembelih secara syariat, tapi tetap hukumnya menjadi bangkai. Ketika mati dia menjadi bangkai, meskipun disembelih. Nah ketika menjadi bangkai, kulitnya bagaimana? Oh, kulitnya masih bisa dimanfaatkan. Semisal digunakan untuk karpet, digunakan untuk hiasan dan yang lain sebagainya. Tapi kan najis lah, cara mensucikannya adalah dengan cara dibag atau dengan cara disamak, dibagun atau samak. Samak itu ya proses tadi membersihkan lendir-lendir, darah-darah yang ada di kulit dengan berbagai macam bahan yang sekiranya bisa membersihkan hal-hal tersebut. Kalau zaman dulu istilahnya dalam hadis itu dikatakan hirifun. Hirifun itu adalah segala sesuatu yang memiliki karakter sepet. Kayak contoh tai burung dara itu punya karakter seperti itu, hirifun, sehingga ketika membersihkan kulit kambing semisal itu bisa menggunakan kotoran burung dara seperti itu. Akan tapi ya setelah dibersihkan menggunakan kotoran burung dara, ya kita sucikan lagi, kita basuh lagi dengan menggunakan air. Nah, itu namanya proses menyamak atau proses dibagun, proses dibag. Nah itu kita diberitahu oleh Rasulullah bahwasanya kalau kita punya bangkai, semisal bangkai hayawan-hayawan yang masih bisa dimanfaatkan, semisal
ada sapi mati, ya kan? Sapi mati nggak disembelih karena sakit, semisal. Sapi sakit kemudian mati, akhirnya kan jadi bangkai. Lah, kulitnya itu bisa kita manfaatkan. Meskipun dagingnya harus kita buang, tapi kulitnya itu masih bisa kita manfaatkan. Atau hayawan-hayawan apapun itu. Atau kita ingin punya hiasan karpet yang berasal dari kulit beruang, tidak apa-apa. Selama kulitnya itu sudah melalui proses dibagun atau proses samak. Kemudian ibu-ibu, hadis selanjutnya, wa an Abi Tha'labah al-Hushniyi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inna bi ardi qaumi ahli kitabin afana'kulu fi aniyatihim. Rasulullah diadukan bahwasanya ada seorang sahabat yang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami berada di tanahnya orang-orang ahli kitab, atau kami berada di lingkungannya non-muslim. Misal berada di luar negeri yang mayoritas muslim atau bahkan yang mayoritas non-muslim, yang bahkan tidak ada orang muslim satupun, semisal di Vatikan atau di negara-negara Eropa yang tidak terdapat orang muslim di sana. Afana'kulu fi aniyatihim, apakah kami boleh untuk makan dengan menggunakan perabot-perabot mereka, wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian menjawab, la ta'kulu fiha illa alla tajidu ghairaha. Janganlah kalian memakan makanan yang disuguhkan dengan piring-piring mereka, kecuali kamu tidak menemukan piring yang lain kecuali piring mereka. Fagsiluha wa kulu fiha. Maka kalau seperti itu, ya tidak apa-apa, tinggal dibasuh perabotnya, kemudian makanlah dengan piring tersebut. Maksud dari hadis ini ibu-ibu bahwasanya kita itu kan seorang orang muslim mengetahui atau telah belajar yang namanya suci, yang namanya najis. Maka ketika ada piring kotor, bekas kena kotoran cicak semisal, atau kena kotoran tikus semisal, maka kan kita ketika ingin makan, maka kita sucikan terlebih dahulu, baru kita makan. Kita kalau pakai sendal, sendalnya itu kita taruh di luar. Kenapa? Ya karena kotoran dari luar supaya nggak masuk ke dalam rumah. Karena di rumah kadang dibuat sholat, dibuat ngaji, ya maka harus dalam keadaan suci. Kita kalau bersih-bersih gang, bersih-bersih jalanan kita, jangan pakai air got karena air got itu najis. Nah, itu kan kita tahu karena kita adalah orang-orang muslim. Tapi kalau orang non-muslim ibu-ibu tidak mengetahui yang namanya najis, tidak mengetahui yang namanya hal-hal yang bisa menghilangkan najis, tidak tahu apa itu najis dan bagaimana cara mensucikannya, mereka tidak tahu. Maka otomatis barang-barang mereka semuanya, mulai dari pakaian mereka, mulai dari kemudian perabot-perabot mereka, rumah-rumah mereka, itu berpotensi besar hukumnya najis. Ya karena ketidaktahuan mereka itu. Lah akhirnya Rasulullah itu ditanya, ya Rasulullah, kami itu rumahnya itu di lingkungan orang-orang non-muslim. Otomatis kami kan berinteraksi dengan mereka. Seumpama mereka itu memberikan makanan kepada kita, maka kita boleh nggak memakannya? Atau semisal kita makan dengan piring dari mereka, itu boleh atau tidak? Dan Rasulullah di sini mengatakan, jangan kalian memakai piring-piring mereka, perabot-perabot mereka, kecuali tidak menemukan perabot yang lain kecuali perabot mereka. Tapi dalam hadis yang lain ibu-ibu, Rasulullah mengatakan, Rasulullah diriwayatkan, innan nabiyya wa ashabahu tawadda'u min mazadati imra'atin musyrikatin. Rasulullah itu pernah diriwayatkan berwudu dengan menggunakan timba yang berasal dari seorang perempuan yang musyrik, yang tidak beriman kepada Allah. Lah ini kan seolah-olah bertentangan. Dalam satu hadis dikatakan Rasulullah melarang kita untuk makan dengan perabot-perabotnya non-muslim. Di satu sisi Rasulullah pernah berwudu
bukan makan ini, berwudu, bersuci dengan menggunakan ember atau dengan menggunakan perabotnya orang-orang non-muslim. Lah ini bagaimana lah, para ulama mengatakan bahwasanya hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah melarang orang-orang untuk makan dengan perabot-perabot non-muslim, hadis itu diarahkan pada hukumnya makruh. Jadi larangan yang Rasulullah larang kepada kita itu sifatnya hanya makruh, tidak sampai ke taraf haram. Jadi memang sebisa mungkin kalau seumpama masih ada perabot yang lain yang jelas-jelas suci yang bisa kita gunakan, ya maka kita gunakan wadah atau perabot yang suci tersebut. Akan tapi kalau seumpama memang tidak bisa menemukan perabot-perabot yang benar-benar suci, semisal kita masuk ke dalam sebuah restoran milik non-muslim, berada di negara non-muslim, maka bagaimana selama kita tidak nyata-nyata melihat ada najis di piring kita, ada najis di gelas kita, maka kita mentok hanya hukumnya makruh untuk menggunakan barang tersebut kalau masih ada perabot yang lain. Tapi kalau memang tidak ada perabot yang lain, ya sudah, tidak apa-apa. Lah inilah ibu-ibu kelonggaran syariat, kelonggaran hukum dalam syariat yang dibawa oleh Rasulullah, bahwasanya Rasulullah juga paham kondisi umatnya, bahwasanya umatnya itu tidak semuanya mayoritas Islam. Umat beliau itu tidak semuanya hidup di negara seperti Indonesia yang mayoritas Muslim. Ada yang berada di Eropa, ada yang berada di Afrika, di Amerika, dan yang lain sebagainya. Yang mayoritas itu adalah non-Muslim. Lalu bagaimana supaya tetap bisa berinteraksi dengan mereka? Yaitu salah satunya Rasulullah memberikan kelonggaran bahwasanya ketika memang tidak ada wadah yang lain, perabot yang lain, kita tidak apa-apa menggunakan wadah dari mereka, dengan catatan selama tidak ada nyata-nyata kita lihat najis di dalamnya. Yang biasanya marak di kita ibu-ibu, meskipun di Indonesia yang mayoritas Muslim, kita kan punya saudara-saudara yang non-Muslim. Saudara-saudara kita yang sesama bangsa Indonesia itu juga ada yang non-muslim. Terkadang makannya itu makan babi, makan daging yang diharamkan dalam Islam. Seperti yang kemarin ada kasus orang non-muslim makan kerupuk babi yang dimasukkan ke dalam mangkok bakso, di mana mangkok bakso itu di dalam sebuah kedai atau restoran yang pemiliknya adalah Muslim. Lah emang kenapa Pak Ustadz? Ya kalau itu kerupuk babi dimasukkan ke dalam mangkok, otomatis kan kuahnya itu najis ibu-ibu jadinya, ya kan? Kuahnya kan jadi najis. Kuahnya najis, mangkoknya juga najis. Nah ketika mangkoknya najis dibawa ke tempat cucian piring setelah selesai, otomatis kan nyampur dengan semuanya. Otomatis semuanya jadi najis mugolado semuanya. Nah ini yang perlu dihati-hati. Kalau kita seumpama masuk ke sebuah restorannya itu semisal menyediakan ya ayam bakar ada, kemudian daging sapi ada, tapi juga menjual daging babi, juga menjual daging anjing, juga menjual daging katak, dan yang lain sebagainya, maka sebisa mungkin dan kita wajib untuk menghindari restoran yang semacam ini. Meskipun restorannya mengatakan bahwasanya, oh itu kan ayam bakarnya itu halal, daging sapinya halal, iya halal, akan tapi apakah kita bisa memastikan perabot-perabot yang digunakan untuk memasak itu semuanya berbeda? Nah, kan tidak bisa. Otomatis wajan yang digunakan untuk menggoreng ayam semisal, terkadang minyaknya digunakan untuk menggoreng daging babi. Atau tempat cuciannya biasanya kan jadi satu, piring yang bekas daging babi dengan piring yang bekas daging ayam pastinya dijadikan satu. Otomatis jadi najis mugolado semuanya.
Lah maka ini yang perlu diantisipasi kalau kita mencari restoran makan, sebisa mungkin jangan yang ada gabungan dengan makanan-makanan tersebut. Kenapa ya? Kita tidak akan bisa untuk menghindarinya. Tidak akan bisa untuk menghindarinya. Kemudian hadis selanjutnya ibu-ibu, wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasara fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Bahwasanya Rasulullah diriwayatkan bahwasanya wadah atau piringnya Kanjeng Nabi pecah. Piringnya Kanjeng Nabi pecah. Kemudian fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah. Kemudian Rasulullah menambal retak dari piring tersebut dengan menggunakan rantai dari perak. Tadi kan kita di awal disuguhi hadis bahwasanya Rasulullah melarang kita untuk bermewah-mewahan dengan minum dari minum dari gelas yang terbuat dari emas atau makan di piring yang terbuat dari emas dan perak, itu haram. Kemudian bagaimana kalau seumpama wadahnya bukan emas, akan tetapi tambalannya, kalau zaman dulu piring pecah kan bisa ditambal ibu-ibu. Lah tambalannya dengan menggunakan emas dan perak, bagaimana? Apakah diperbolehkan? Oh, diperbolehkan selama memang tambalannya sedikit. Tidak apa-apa kalau memang tambalannya memang sedikit. Tapi kalau sekarang kan jarang ibu-ibu ya. Sekarang jarang. Jadi kalau zaman dulu memang kalau pecah ya bisa ditambal, kalau bolong ya ditambal, bukan beli baru lagi, bukan. Akan tapi ditambal. Lah nambalnya itu ada kalanya ada yang menggunakan perak, ada yang menggunakan emas. Lah itu diperbolehkan kalau memang kadarnya sedikit. Kalau memang kadarnya sedikit. Nah, dari hadis-hadis yang telah kita baca ibu-ibu, kita bisa simpulkan bahwasanya yang pertama poin yang bisa kita dapat adalah tadi, yang pertama jangan bermewah-mewahan, jangan melakukan kesombongan dengan berbagai perbuatan-perbuatan yang bisa dianggap sombong oleh orang lain. Kalau pakai barang-barang mewah, sebisa mungkin jangan dipamer-pamerkan terhadap orang lain. Memang kenapa? Ya satu, tidak ada manfaatnya. Yang kedua, bisa memunculkan sifat sombong pada diri kita. Padahal semewah apapun harta kita itu semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak selayaknya, tidak sepatutnya kita membanggakan harta yang telah kita miliki. Kita mendapatkannya dengan kerja keras kok Pak Ustadz. Kita bekerja mati-matian untuk mendapatkan harta kekayaan yang sudah kita dapat ini. Loh, kekayaan yang kita punya sekarang, harta yang kita punya sekarang, itu bukan disebabkan kerja keras kita. Kalau kekayaan itu bisa didapat dengan kerja keras, pastinya di luaran sana, orang-orang yang bekerja keras seperti kuli bangunan, kurang keras apa kerjanya? Orang-orang yang kerja kantoran hampir 18 jam dia kerja. Apakah itu bukan kerja keras? Kerja keras, tapi apakah dia kaya? Belum tentu. Jadi tidak pantas ketika kita mengatakan bahwasanya harta ini semuanya adalah hasil jerih payah kita. Tuh jangan sampai lupa. Semuanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak pantas kita banggakan. Tidak pantas kita banggakan. Kemudian yang kedua adalah jangan mengikuti perilaku orang-orang yang sombong. Mohon maaf ibu-ibu, sekarang beberapa tahun ini banyak channel-channel YouTube atau public figure yang kadang menampakkan atau memvideokan harta bendanya dan yang lain sebagainya. Jangan sering-sering nonton seperti itu ibu. Jangan sering-sering nonton seperti itu. Kenapa? Kalau kita sering nonton hal-hal yang seperti itu, biasanya akan menimbulkan hati yang kurang bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan.
sering melihat kemewahan dan kenikmatan orang lain yang tidak ada pada diri kita, itu bisa menimbulkan rasa tidak terima terhadap takdirnya Allah. Bisa menimbulkan rasa kurang bersyukur kepada Allah. Semua itu sudah disesuaikan dengan porsinya masing-masing, ibu-ibu. Mau kita kerja keras seperti apapun, banting tulang seperti apapun, kalau Allah ingin menghadiahkan kita rizkinya sekian, ya dapatnya sekian. Mau kita nganggurnya seperti apapun, senganggur-nganggurnya, kalau seumpama Allah takdirkan kekayaan kita sekian, ya sekian, pasti banyak. Kalau Allah takdirkan kita kaya, ya akan kaya, ibu-ibu. Maka semuanya itu sudah ada bagiannya masing-masing. Kita hanya berusaha. Kita hanya berusaha dan berdoa. Kemudian yang terakhir adalah ketika sudah tampak hasilnya, maka kita menerima dengan lapang dada. Nah, ketika kita terlalu sering melihat kekayaan-kekayaan atau kenikmatan-kenikmatan yang Allah kasih kepada orang lain, itu terkadang kalau mental kita tidak siap, hati kita tidak siap, maka kita akan terbawa kepada hal tersebut, sehingga apa? Sehingga kita mudah untuk menyalahkan takdir. Kita akan mudah untuk kecewa dengan hidup kita. Kok hidup dari dulu kayak gini-gini aja. Loh, kita harus yakin bahwasanya apa yang Allah takdirkan buat kita ini adalah takdir yang terbaik. Kita nggak ada yang tahu kelak akan bagaimana. Kita nggak akan tahu hidup kita mapan itu ketika kita di umur berapa. Kita nggak tahu anak-anak kita itu bisa berbakti kepada kita itu kapan. Mungkin sekarang belum bisa berbakti. Mungkin anak-anak kita sekarang itu belum bisa timbul rasa sayangnya kepada kita, tapi kita nggak tahu rencana Allah. Mungkin bisa sehari berikutnya, mungkin bisa seminggu berikutnya, mungkin bisa 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun. Yang pasti akan ada hikmah di balik kesabaran kita. Akan ada hikmah di balik kesabaran kita. Maka hemat saya, yang saya anjurkan adalah ketika dalam permasalahan dunia, ayo kita sering melihat terhadap orang-orang yang ada di bawah kita. Kalau masalah dunia, kita sering lihat orang-orang yang berada di bawah kita. Kita pengen punya rumah tapi masih ngontrak. Lihat orang-orang yang nggak bisa ngontrak, tapi hidupnya di kolong jembatan, nggak bisa ngontrak. Kita akhirnya alhamdulillah masih Allah kasih rezeki buat ngontrak. Yang udah punya rumah pengen bangun rumahnya lebih gede lagi. Kita lihat orang-orang yang ada di bawah kita. Banyak orang yang masih ngontrak. Banyak orang yang masih belum bisa punya rumah. Kita udah punya rumah, ayo disyukurin Alhamdulillah. Kalaupun Allah ingin nambah rezeki kita sehingga kita dijadikan rumah kita rumah yang besar, ya alhamdulillah. Yang penting kita syukurin apa yang Allah kasih buat kita. Kita udah berusaha, kita udah berdoa, hasilnya bagaimana? Ayo kita syukuri, ayo kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum wa la azidannakum. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur maka niscaya akan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Tapi kalau kita kufur, kalau kita mengingkari nikmatnya Allah, ya maka Allah mengancam inna adabi lasyadid. Sesungguhnya siksaku itu amatlah pedih. Kemudian poin yang selanjutnya yang bisa kita ambil ibu-ibu adalah permasalahan kulit bangkai. Kulit bangkai itu meskipun hukumnya najis tapi masih bisa kita manfaatkan. Cuman cara memanfaatkannya supaya hilang najisnya dengan cara disamak atau dibersihkan dengan cara yang tadi. Kemudian poin selanjutnya adalah permasalahan hukum memakan makanan dengan hukum menggunakan perabot-perabot dari non muslim. Orang-orang yang hidup semisal TKW di luar negeri yang mayoritas adalah non muslim, kemudian bagaimana
perabot-perabotnya. Nah, perabot-perabotnya orang non-muslim itu hukumnya kalau seumpama masih bisa menggunakan perabot yang lain, ya gunakan perabot yang lain. Kalau seumpama tidak bisa atau repot dan yang lain sebagainya, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh selama tidak memang benar-benar ada najis di atasnya. Karena adanya larangan atau anjuran untuk tidak menggunakan barang-barang perabot non-muslim itu dasarnya adalah permasalahan najis. Karena mereka tidak tahu najis, maka kita sayogianya tidak menggunakan perabot mereka. Gitu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya, sedikit demi sedikit poin-poin ilmu-ilmu yang kita dapat dari majelis ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, mudah-mudahan kita bisa mensyukurinya, sehingga nikmat yang telah Allah berikan di majelis ini mudah-mudahan bisa ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa berkahnya menjalar kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada lingkungan-lingkungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.